paling anjing ya. Masa sih nggak bisa nangkep itu si Hotaru ya? Bego banget ya. Henshin. Kenapa Gachard jadi gini ya? Yang udah nonton episode kali ini kemungkinan besar pasti ngomong gitu. Ini bukan soal nggak menariknya ya, tapi soal alurnya yang bisa membuka hal-hal baru ke depannya untuk cerita Gachard ini. Jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Gachard episode 30. Apa ini hitungannya itu udah masuk arc baru lagi ya? Karena diceritakan Hotaru itu sudah naik ke kelas 3 SMA ya, dimana dia ya sekelas lagi dengan Rin Kudo dan juga Ryo Kajiki, sahabat karibnya. Setahun lagi kuliah, bisa kali itu ya, pas masa-masa dia kuliah itu masukinnya itu di Vizinex. Jadi selain naik kelas Hotaru juga kedatangan seorang siswi baru bernama Seina Tsukumo yang ternyata adalah teman semasa kecil dari si Hotaru. Jadi inget Forze episode pertama nih ya, pas bagian ini, di bagian si Kisaragi itu ketemu lagi sama Jojima Yuki. By the way, Seina Tsukumo ini tuh diperankan oleh seorang aktris bernama Kanon Matsuzawa. Anda tahu dia siapa? Jadi baru aja nggak lama ini juga dia itu nongol guys ya. Jadi dia ini juga baru aja kemarin berperan sebagai Kei yang merupakan Kuina Orphonok di movie-nya Vice Paradise Regain. Dan sekarang nongol lagi di Gachard ya. Nah karena ini hitungannya awal tahun ajaran baru, jadi juga di sini sekolah Hotaru mengadakan pertunjukan antar klub. Nah ada kejutan juga nih di sini ya, dari klub lawak terutama. Dimana dua member klub lawak ini tuh berasal dari serial Don Brothers, Kijino dan juga Sonoza ya. Apalagi Sonozanya kayak bawa tongkat gitu ya. Ini udah jelas cameo-nya itu kemana referensinya ya. Dan buat Kijino dari bapak-bapak kantoran yang psikopat jadi murid SMA di sini ya. Ya lumayan lah ini buat para fans Don Brothers ya, yang kangen Don Brothers katanya. Jadi pertunjukan dari klub lawak ini ya membuat para siswa ini tuh cukup terhibur. Dan lain cerita setelah klub drama ini tuh naik panggung. Jadi nggak ada pertunjukan dramanya, nggak ada orangnya juga ya. Cuman ada seseorang bernama Mikuria yang merupakan teman Hotaru terlihat hopeless sampai memohon-mohon kepada semua siswa ya, dia itu sendiri di atas panggung agar masuk ke klub dramanya. Jadi siswa bernama Mikuria ini memang ya sudah tertarik dengan kelas drama sejak dia ini tuh masih SMP. Makanya dia memutuskan untuk bergabung dengan klub drama dengan harapan bisa mentas di depan panggung juga. Nah setelah penjelasan si Mikuria ini kan si Hotaru bilang, oh ternyata itu adalah gacamu ya Mikuria. Apa pula lagi? Bilang aja, oh itu passion lu ya. Ini gacha lu, ha? Ngomong apa sih lu? Nah, tapi setelah masuk ke klub drama di SMA, satu persatu anggota itu keluar dan hanya menyisakan si Mikuria seorang diri. Dan kalau dia tidak bisa merekrut at least 5 orang aja di sini, klub dramanya itu bakalan dibubarkan. Maka dari itu, Hotaru dan kawan-kawan berniat untuk membantu si Mikuria ini. Bahkan mereka bertekad untuk membuat drama bertemakan Romeo dan juga Juliet, dimana Hotaru itu yang akan jadi Romeo-nya. Dan Julietnya itu siapa? Bukan Rin Kudo guys ya, melainkan siswi baru dan juga teman masa kecil Hotaru tadi, yaitu Tsukumo ya. Yang kocak, si Kajiki di sini juga mau jadi Julietnya dong ya. Nanti jadi banci perapatan pak. Dan nggak tahu nih ya, ini apa seperti sindiran apa bukan. Jadi ketika Rin Kudo juga ya ditawari lah jadi Juliet ya, atau mereka itu ya kayak bertanya-tanya lah siapa nih yang jadi Julietnya. Ketika semua mata itu ke Rin Kudo, dia juga menolak guys ya, dengan alasan dirinya itu nggak bisa acting atau actingnya itu kurang bagus. Ini apa ya, seperti yang banyak diributkan haters Gachard nih di awal-awal serial nih ya. Kayaknya masih deh sampai sekarang ya, meributkan actingnya Rin Kudo. Ya, ini real life-nya teman-teman ya. Tapi apa ini tuh bisa jadi pembelaan juga nih untuk karakternya yang memang ya digambarkannya seperti itu ya. Jadi cewek pendiam, agak kaku juga ya. Ya gimana kalian lah ya. Nah, drama perihal Romeo Juliet ini cukup menarik menurut Anda guys ya. Tapi ada yang lebih menarik lagi dari itu. Baru kali ini teman-teman ya Anda nonton dan lebih tertarik sama cerita begininya dibanding sama gelut Kamen Rider-nya, yaitu adanya cinta segitiga dengan tambahan api cemburu khas anak SMA. Ini yang maksud Anda tuh bisa mengubah nuansa cerita Gachard ke depannya ya. Nah, yang biasanya hubungan Hotaru dan Rin Kudo yang kita tahu ya hanya sebatas teman dekat dan juga rekan seperjuangan, di episode ini tuh sudah mulai didobrak batasannya ya. Sebenarnya nggak cuma di Gachard aja guys ya. Ibarat contoh Aruto dan Izu, Tomang sama Mei-chan, Aceng sama Sumuri. Ya relasi dua karakter ini antara si MC sama si heroinnya itu
itu tidak sampai di luar batas sampai ke bumbu romansa gitu. Jadi memang ya mereka itu deket banget, tapi nggak sampai kayak saling suka dan segala macam kan ya. Jadi nggak sampai keluar batas, makanya Anda bilang ya. Nah makanya Anda itu cukup kaget dengan keputusan dan juga eksekusi di episode ini yang mulai didobrak dengan diperlihatkan si Rinekudo yang sepertinya mempunyai rasa ke seorang Hotaro Ichinose. Pertanyaannya nih ya, apakah soal ini tuh bisa konsisten atau jadi materi gitu ya sampai cerita Gachard ini tuh berakhir? Apa cuman di bagian ini aja? Akan menarik sih mestinya ya kalau sampai tamat ya, dan udah di build up-nya itu sejak episode kali ini. Yang pasti sekali lagi Anda itu harus salut sama Bapak Keiichi Hasegawa ya yang berani melakukan hal ini. Jadi kita yang nonton itu yang nggak dibuat kaget gimana banget gitu dan berasa gaje ya dengan tiba-tiba adanya tambahan bumbu romansa seperti ini, apalagi dari si dua karakter utama kan ya. Tapi di sini menurut Anda sih digali pelan-pelan ya, dan di bagian-bagian tertentu ya bikin kita juga gemes gitu nontonnya ya. Jadi beda gitu sama pas Anda itu nonton Kyoryuger ya, kan udah tamat Anda nonton Kyoryuger kayak tiba-tiba banget gitu, apaan tiba-tiba Ami sama si King gitu ya. Ya panjang lah teman-teman ya bahas soal ini. Coba kalian juga kasih pendapat lah soal ini teman-teman ya. Jadi sengaja bagian ini Anda pisah biar kita juga fokus ke bagian ini. Menarik asli soal ini ya. Jadi percikan api itu dimulai sejak kedatangan si Tsukumo itu sebagai siswi baru ya. Terus berlanjut ke di atas atap sekolah ya, dimana si Rinekudo itu mau manggil si Hotaro. Tapi si Tsukumo itu udah nyosor aja gitu ya. Terus berlanjut lagi ke si Tsukumo yang mencalonkan diri sebagai Juliet ya. Dan itu bikin Rinekudo itu menghela nafas keduanya di situ ya. Dan momen yang paling anjing ya, sorry nih ya ngomong kasar nih ya, soalnya emang kesel gitu ya, gemes gitu ya, yaitu pas di rumahnya si Hotaro. Jadi geng Hotaro itu lagi ngumpul lah, masih ngomongin soal drama ini. Si Tsukumo itu datang. Karena Tsukumo itu teman masa kecil si Hotaro, makanya Tsukumo juga kenal sama nyokapnya Hotaro ya. Sampai-sampai si Tsukumo itu juga bilang, "Tante inget nggak janji tante buat ngejadiin gua istrinya Hotaro?" Nanya. Dan momen paling gedek itu pas bahas drama Romeo Julietnya. Jadi si Tsukumo itu ngasih saran untuk menambahkan adegan ciuman pas dramanya nanti. Agresif banget ini cewek pak, bicis banget lah ya. Udah deh itu Rinekudo cemburunya itu udah to the max lah ya, sampai mengepalkan tangan ya. Dan tiba-tiba Rinekudo itu ya pergi gitu dengan bilang, "Oh sorry gue ada urusan mendadak," katanya. Masa sih gak bisa nangkep itu si Hotaro ya? Bego banget ya. Seganteng apa sih Hotaro sampai diperebutkan kayak gini? Ya udah pasti sih lebih ganteng dari lu pada ya. Sebenarnya Rinekudo juga bingung gitu ya sama perasaannya sendiri ya. Cuman ya sudah sangat terlihat kalau ini tuh namanya cemburu guys ya. Memang gak terlihat, tapi ketika udah ada pemicunya gitu ya dari si Tsukumo ini baru muncul gitu ya. Kok tiba-tiba dada gue terasa sesak gitu ya, terasa sakit gitu ya. Nah, sampai-sampai Sabimaru juga nambahin teori pula di sini ya. Tsukumo itu kan artinya 99 ya. Ditambahin dengan nama Hotaro yang bagian Ichinose-nya. Jadi pas 99 plus 1 jadi pas 100 guys ya. Pasangan yang pas lah katanya mereka. Dan dari sisi Hotaro bagaimana? Ya dia polos-polos pelontong aja itu ya. Jadi Tsukumo yang agresif ya udah pasti dia itu masih anggap teman. Dan soal perasaan Rinekudo ya juga dia mana tahu gitu kan, gak pernah ngomong juga kan ya. Nah makanya Kajiki juga ngomong ke Hotaro yang polos ini gitu ya. Hotaro tuh harus merasakan yang namanya cinta, itu tuh luar biasa katanya ya. Jadi ya memang disengajakan seperti ini biar plotnya ya tetap berjalan teman-teman ya. Sebenarnya soal ini generik banget lah ya, cinta segitiga SMA kayak gini banyak lah di plot-plot dorama dan segala macam teman-teman ya. Tapi ya mulai di Gachard ini yang bikin jadi menarik aja gitu ya. Jadi ya karakter-karakter yang sering kita lihat setiap minggu, Hotaro, Rinekudo. Tapi di sini mereka itu menjalankan penerapan yang baru. Itu yang bikin menarik ya. Nah kalau dieksplor lebih luas ya takutnya jadi terlalu out of context juga ke arah dorama romansa. Jadi sekali lagi diingat guys ya, ini tuh Kamen Rider Gachard ya teman-teman ya. Jadi bukan love dorama Gachard guys, oke? Jadi yang memang Hotaro itu disengajakan ya dibikin polos seperti itu. Jadi merasa kasihan juga sih Ana dengan kesedihan dari Rinekudo karena rasa cemburu ini ya. Karena ya dia itu ya tipe wanita yang seperti ini, jadi nggak bisa semena-mena langsung ngungkapin perasaannya juga kan. Hotaro gue suka sama lu, nggak gitu kan. Rasanya tuh berasa kita tuh pengen meluk gitu ya si Rinekudo ini gitu ya. Ya udah Hotaro ya sama Tsukumo aja, Ana sama Rinekudo. Udah paling pas kayak gitu guys ya. Dan berlanjut ke Tsukumo yang ngelabrak si Rinekudo dan menanyakan soal hubungannya. Ada apa gitu dengan Hotaro karena mereka itu ya terlihat dekat ya. Jadi sebenarnya si Tsukumo ini ya
seperti kayak nggak bego-bego amat juga gitu ya. Tapi bisa juga dia tindakan-tindakan agresifnya itu dia sengaja gitu karena melihat kedekatan si Hotaru sama si Rinekudo. Agak brengsek juga memang ya. Jadi Rinekudo malah di sini ya membantah kalau dia itu dan Hotaru itu ya nggak ada apa-apa guys ya. Ya udah. Ya si Tsukumo itu ya menganggap itu tuh sebuah klarifikasi. Jadi dia itu bisa bebas mendekati si Hotaru ya. Bisa dibilang ini lagi lemah-lemahnya lah si Rinekudo ya. Dan pas di sini Atropos masuk ya. Apalagi Atropos sampai adu domba juga guys ya. Kalau Rinekudo yang minta Atropos ini buat melukai si Tsukumo ya. Dan Rinekudo juga ya bilangnya, oh enggak, gue nggak kayak gitu. Tapi dalam hati ya jelas-jelas ya dia pasti jealous gitu ya dengan hubungan si Hotaru dan juga si Tsukumo. Dan berakhir sampai si Tsukumo ini tuh dibekukan sama si Malgamnya. Jadi momen ketika Majedo bertarung dengan Malgamnya juga ya terlihat sangat gak maksimal ya. Jadi linglung banget itu si Majedonya atau si Rinekudonya. Karena isi hatinya juga lagi kacau guys ya. Sampai Hotaru di sini datang dan berubah menjadi Platina Gachard. Tapi di situ ya tetaplah ada momen-momen kesusahannya walaupun udah sekuat itu si Platina Gachard ya. Jadi ya Malgam satu ini juga ya memang udah kuat gitu ya. Jadi momen-momen ini ya semakin menyudutkan si Rinekudo karena dia itu yang lemah. Orang-orang sekitarnya itu jadi pada kena. Jadi alasan seperti ini lagi itu ada gitu ya. Jadi memang Atropos sama Rinekudo itu ya selalu hambar lah kalau sudah berinteraksi ya. Tapi bagian ini cukup menarik menurut Ana karena ya penempatannya pas gitu ya. Jadi untuk episode ini Ana lebih tertarik sama cerita cinta segitiganya dibanding sama gelutnya guys ya. Makanya panjang pembahasan Ana soal ini. Nah sebelumnya Atropos dilanda dengan kesedihan setelah kepergiannya Gurion. Nah soal ini udah pernah Ana bahas tuh ya di pembahasan kemarin. Ternyata eksekusinya itu sekarang. Maka dari itu dia itu menciptakan Malgam dengan penerapan baru di sini guys ya. Dimana di awal dia itu menciptakan kayak humanoid gitu dari 4 boneka voodoo yang dia anggap itu sebagai kakak. Yang biasanya dipakai Gurion itu ya boneka voodoo-nya untuk mengubahnya menjadi Malgam gitu ya. Baru di sini setelah menciptakan humanoidnya dari 4 boneka voodoo, dia itu menambahkan si Blizzamot Raidokemi Card baru terciptalah Mammoth Malgam satu ini gitu ya. Jadi Malgamnya cukup kuat karena base-nya itu dari 4 boneka voodoo yang ternyata ya seperti punya jiwa gitu ya. Platina Gachard aja sampai kewalahan dan bengkus setengah badan kan ya pas lawan Malgam satu ini. Ini juga dilakukan oleh Atropos kepada Rinekudo sebagai bentuk pembalasan dendam atas kepergiannya Gurion. Iyalah Atropos dianggap anak emas gitu sama si Gurion ya. Dan bagian penting lainnya yang harus kita bahas adalah soal nasibnya Lachesis yang secara mengejutkan dia jadi asistennya Bukioka. Wah, sepertinya semakin dekat nih ya. Dengan rumor katanya Lachesis juga bakalan jadi Valvarado ya. Ini sekarang udah jadi asistennya Bukioka. Nah, soal ini biasanya selalu menarik dan juga semangat Anda bahasnya ya. Tapi gara-gara ada cerita si cinta segitiga tadi, Anda jadi lebih tertariknya sama yang itu dibanding sama yang ini, guys. Nah, ternyata emang benar yang membantu Minato Sensei membuka jalan ke Ouroboros adalah si Lachesis ya. Sehingga si Minato Sensei itu bisalah melawan si Gurion dan juga menyelamatkan murid-murid lainnya ya. Nah, di sini si Kloto itu tiba-tiba datang dan memujuk si Lachesis itu buat balik lagi ke kubu mereka. Ya mana maulah si Lachesis ya udah enak kayak begini, apalagi dengan tambahan dia itu takut sama si Atropos. Nah, dibilang juga katanya, Atropos itu berbeda dengan kita. Nah, ini sih sebuah indikasi ya untuk beberapa waktu setelah kepergian Gurion, kayaknya sih Atropos ya kembali lagi ke posisinya sebagai big boss gitu ya. Ya sangat disayangkan emang. Dan semoga nggak lama setelah ini ya kita dihadirkan dengan big boss baru lagi. Semoga ya untuk bagian ini ya cuman untuk mengisi kekosongan aja teman-teman ya. Ya Ana sih pengennya ya next boss ya semoga ada lagi yang lebih mencekam teman-teman ya. Atau bahkan ya bisa lebih fokus ke final bossnya sampai akhir cerita Gachard ya. Apa mungkin Eldorado kah yang menyatu sama Gurion mungkin yang dibawa ya di episode waktu itu? Kita nantikan saja. Jadi di sini terjadilah pertarungan antara Mas Bengkel yang berubah menjadi Kamen Rider Valvarado dan juga Kloto yang menggunakan Dread Driver dan berubah menjadi Kamen Rider Dread Type 03 ya. Jadi keluar lagi nih Dread yang ini yang Ana suka guys ya. Dan ini fight yang paling memukau sih menurut Ana di episode ini. Jadi ya fight yang pas si Mammoth Malgam melawan si Majedo sama Platina Gachard menurut Ana sih agak ngangengong ya. Jadi secara power level Dread Type 03 ini ya jelas unggul jauh dibandingkan Kamen Rider Valvarado ya. Cuman karena penggunanya saat ini tuh bukan Gurion melainkan Kloto, dia itu nggak bisa menahan beban perubahannya hingga melemah. Jadi sekelas Kloto loh ini ya, nggak bisa nahan ya, yang jago gelut gitu kan ya, nggak bisa guys ya. Berarti di sini ya Gurion ya sangat sakti dong ya. Nah mau dihabisi tapi Lachesis itu malah melindungi si
Kloto ya. Jadi walau Lachesis bisa dibilang udah pindah kubu, tapi Mas Bengkel ya ternyata nggak segan juga gitu buat ngabisin 2 Dark Sister ini guys ya. Jadi kasihan juga lah sama Kloto. Posisinya sekarang ya geser lagi ya. Jadi dia itu yang di tengah-tengah guys ya. Jadi Atropos, Lachesis udah di kubunya protagonis, sementara si Kloto itu masih di tengah-tengah. Jadi ya tinggal nunggu pindah kubu aja sih ini ya kalau misalkan beneran ya. Dan Atropos sekali lagi nggak usah pindah kubu, udah mending mati aja guys ya. Jadi untuk episode minggu depan pastinya Ana ya nggak sabar teman-teman ya dan juga menantikan untuk konklusi dari saga Romeo dan juga diperbutkan kayak gini. Kalau dilihat-lihat teman-teman ya, jadi dramanya itu tetap jadi. Skumonya itu bukan jadi Juliet guys ya, nggak tahu jadi apa, tapi yang jadi Juliet itu ternyata Rine Kudo. Dan katanya peran Romeo-nya ganti guys ya, jadi Agan Reza katanya. Ya, Anda penasaran lah sama konklusinya ini gimana dibanding ngalahin Malgamnya gimana guys ya. Jadi kita tunggu saja akhir dari Cinta Segitiga ini seperti apa. Jadi kalian komentar lah di bawah seperti apa untuk episode kali ini. Menurut Anda sih ya menarik dan juga cukup menghibur ya, karena sekali lagi penerapannya itu berbeda guys ya. Jadi kita tunggu apakah Hotaru dan Rine Kudo ini berlanjut hubungan mereka yang udah keluar batas sampai tamat. Ini yang menarik ya. Gimana Bapak Keiichi Hasegawa aja lah, karena udah menukangi seperti kayak Gridman, Dynazenon ya. Kita tahulah ya antara si MC dengan heroinnya itu relasinya kira-kira ya berakhirnya seperti apa. Gitu aja guys ya. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Diskusi sesuai konteks pastinya ya. Jadi Anda tetap ngejar kerjaan di sini ya sebelum libur Lebaran. Jadi tolong support dan kesabarannya aja. Thank you guys. Bye bye.